membunuh ciptaan Allah atas nama cinta pada Allah, itu serupa dengan menjadi iblis untuk mencintai Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau ditanya salah satu hal yang paling saya sukai, paling saya syukuri dari perjalanan kemuridan saya sebagai pengikut Kristus, yaitu ketika Yesus mengungkapkan, apapun yang kau lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Mengapa pernyataan Yesus ini akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang begitu menyukakan dan membuat saya bersyukur? Saudara-saudari, saya di beberapa waktu terakhir ini itu menerima kiriman beberapa video yang bagi saya sangat mencengangkan. Video-video tersebut berisi pengajaran atau pewartaan iman yang secara terang-terangan menyebut ajakan untuk menjadi teroris. Ajakan untuk memerangi bangsa tertentu. Ajakan untuk melenyapkan kelompok tertentu. Dan tindakan itu dinyatakan terkategori sebagai bentuk iman dan bentuk ketakwaan kepada Allah. Ini yang membuat saya sangat tercengang. Tapi di pihak lain, saya justru semakin bertambah-tambah jatuh dalam kekaguman terhadap iman kekatolikan saya. Gereja Katolik justru mewartakan sabda Yesus Kristus yang menyatakan bahwa kalau ingin disebut benar, kalau ingin disebut beriman, kalau ingin disebut putra dan putri Allah, kalau ingin menyenangkan Allah, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Layanilah orang miskin, sakit, orang lapar haus, orang asing, terpenjara, orang telanjang, dan lain-lain. Kalau tidak melayani dan melakukan sesuatu bagi mereka-mereka itu, maka kita belum dapat disebut beriman akan Allah. Alih-alih memerangi, saya justru diajarkan dan diminta untuk melayani. Saudara-saudariku, Yesus ingin agar orang mengimani Dia dalam cinta kasih, bukan dalam kekerasan, bukan dalam kebencian. Bagi Yesus, tidak mungkin bisa terjadi kita mencintai Allah, tetapi serentak membenci sesama manusia ciptaan Allah. Maka sangat ironi kalau kita beriman kepada Allah dengan jalur melenyapkan, membunuh, dan memerangi sesama kita. Memang kita akan menjumpai orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, yang menjengkelkan, yang menjadi batu sandungan bagi tujuan hidup kita. Ini fakta dari kehidupan. Tetapi toh demikian, kita tidak boleh melakukan pembenaran atas nama Allah, lalu kita menjadi iblis untuk mencintai Allah. Membunuh ciptaan Allah atas nama cinta pada Allah, itu serupa dengan menjadi iblis untuk mencintai Allah. Bagi Yesus, keselamatan itu diperoleh bukan dengan cara mengorbankan orang lain, tetapi dengan cara mengorbankan diri sendiri bagi orang lain. Kita harus menjadi tanda keselamatan dengan cara mempersembahkan diri, mengorbankan diri, dan bukan malah mengorbankan orang lain demi keselamatan kita. Maka saudara-saudari, jangan terkecoh dan jangan tertipu dengan pengajar-pengajar palsu yang berwajah agamis tetapi berhati iblis. Saya sangat percaya pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa kita akan disenangi oleh Allah, kita akan disebut beriman sejati dan takwa kepadanya, kita akan membanggakan Allah. Ketika kita membunuh, ketika kita memerangi, melenyapkan sesama manusia yang dianggap dan dikategorikan sebagai musuh Allah, itu adalah pengajaran yang bersumber dari halusinasi iblis. Kalau Anda sungguh-sungguh berpihak pada kebaikan dan berpihak pada kebenaran, agama apapun Anda tidak akan pernah mengaminkan pengajaran yang seperti itu. Saudara-saudari, mungkinkah Allah menciptakan sebuah bangsa
atau sekelompok manusia untuk dijadikan tumbal bagi keselamatan kelompok tertentu yang lain? Mungkinkah Allah menciptakan sebuah bangsa yang Dia sendiri tentukan untuk Dia benci? Allah model seperti apa yang demikian? Mungkinkah Allah menciptakannya kalau Allah dari semula sudah membencinya? Pembelotan, pengkhianatan memang bisa terjadi dan akan selalu terjadi. Tetapi pengkhianatan bukan menjadi alasan untuk membenarkan kebencian dalam diri kita. Atas pertimbangan dan pemikiran itulah, maka saya sangat bersyukur bisa mengenal Yesus Kristus, mengenali pribadi Allah yang memanggil saya bukan untuk membenci, bukan untuk memerangi, tetapi untuk mengabdi dan melayani satu sama lain dalam cinta kasih. Dan itulah yang dikategorikan sebagai bentuk iman kepadanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.